أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على هذا النبي الكريم. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الأصحاب الخيار وآل بيته الأطهار ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Shadaqallahul Azim. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah kembali mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat, penuh dengan kemuliaan di bulan yang oleh kebanyakan manusia bulan ini dilalaikan, yaitu bulan Sya'ban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam keimanan dan ketakwaan, sehingga iman dan takwa inilah yang diangkat menjadi amal kebaikan kita di bulan Sya'ban ini, insyaallah ta'ala. Salawat dan salam mari kita haturkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan keridhaan Allah berikan kepada para sahabat serta ahlul bait dan siapa saja yang mengikuti beliau sampai hari akhir nanti. Jamaah sekalian, pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas satu kewajiban dari kewajiban kita selaku muslim, yang ini adalah merupakan kewajiban kita semuanya. Kalau di dalam sebuah ungkapan yang sering saya sampaikan, untuk kita melakukan kehidupan sehari-hari kita ini perlu kita menyiapkan apa yang diistilahkan dengan 3 kesadaran, ya, 3S yang sering saya sampaikan, yaitu sadar diri, sadar posisi, dan sadar akibat. SD, SMP, dan SMA. Sadar diri, kemudian senantiasa menyadari posisi, dipasmaskan. Dan SMA itu adalah senantiasa menyadari akibat. Apa itu sadar diri? Sadar diri adalah bagaimana kita menyadari siapa diri kita ini. Man ana, siapa saya. Kita adalah makhluk yang senantiasa diciptakan atau yang diciptakan oleh Allah mimma immahin, dari air yang sangat hina. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dari bahan yang hina itu, ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan sungguh kami telah ciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk. Bahan bakunya kalau kita lihat itu bisa dikatakan hina, ma'un mahin. Akan tetapi ketika diproses menjadi
satu makhluk. Allah ciptakan kita menjadi makhluk yang sangat mulia penciptaannya, ahsanu taqwim, lebih mulia dari binatang ya, dan makhluk-makhluk yang lainnya, karena Allah memberikan kepada kita akal dan hati. Kemudian secara kedudukan Allah memuliakan kita juga. Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Dan Allah sungguh kami telah memuliakan anak Adam itu, dan kami perjalankan mereka di lautan dan di daratan. Artinya Allah memberikan kemuliaan. Dan yang selanjutnya adalah wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku akan menjadikan di muka bumi ini khalifah. Nah, jadi SD tadi adalah bagaimana kita menyadari dari apa kita dibuat. Kemudian setelah itu SMP, bagaimana kita senantiasa menyadari posisi kita. Tadi dikatakan di dalam ayat-ayat yang sudah dibacakan tadi menunjukkan bahwasanya Allah memberikan posisi yang mulia pada kita. Dan salah satu posisi yang paling penting itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ini posisi kita. Jadi kita tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi main-main di muka bumi ini. Apa hasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilaina la turja'un. Allah memberikan kepada kita sebuah kewajiban. Wa annakum ilaina la turja'un, dan sesungguhnya kalian ya tidak dikembalikan kepadaku setelah itu. Jadi posisi sekali lagi sangat-sangat mulia kita di muka bumi ini. Dan yang terakhir adalah SMA, bagaimana kita senantiasa menyadari akibat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa yang melakukan kebaikan, dia akan melihatnya walaupun sebesar biji sawi. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran, barang siapa yang melakukan keburukan mithqala dzarrah, sekecil apapun itu, yarah, dia akan melihatnya. Nah, jemaah sekalian, pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk membahas satu kewajiban dari kewajiban kita yang banyak ya. Posisi tadi SMP tadi, posisi-posisi turunan dari illa liya'budun, bagaimana kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan ini adalah kita akan membahas wajibatu az-zawji nahwa zaujatihi wa ahli. Kewajiban seorang suami terhadap istri dan keluarganya. Apa itu kewajiban-kewajiban kita? Itu sebenarnya sangat banyak. Ketika Allah Subhanahu wa taala, atau ketika kita sudah melaksanakan akad nikah, qabiltu nikahaha wa tazwijaha ya bimahril malkur dan seterusnya, maka disitulah ada yang dinamakan mitsaqan ghalidha ya. Mitsaq itu artinya ikatan yang sangat kuat. Maka dari disitulah kita sudah memiliki kewajiban-kewajiban, dan posisi ini yang harus kita ingat. Posisi kita sebagai suami dari istri kita, atau dari istrinya double ya. Istri-istri kita atau dari istri kita ya. Jadi zauj atau azwaj ya, dikatakan seperti itu. Dan kepada anak kita ya, kita selaku ayah bagi anak kita. Apa kewajiban-kewajiban kita? Di sini dikatakan kita memiliki al-huququl maliyah atau al-wajibatul maliyah. Kewajiban kita kepada pasangan kita itu adalah yang berupa kewajiban mal. Ya. Kewajiban mal ini harta, yang berkaitan dengan harta.
Apa kewajiban seorang suami? Yang pertama kali itu apa? Al-mahru, ya, mahar. Ya. Di dalam ayat di surat An-Nisa, saya lupa ayatnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa atun nisaa shadaqatihinna nihlah, dan berikan kepada wanita-wanita itu maharnya. Wa huwa, ya, wajibun, haqqun wajibun lil mar'ati 'ala ar-rajuli. Ya. Itu adalah merupakan kewajiban seorang laki-laki kepada wanita yang dinikahi. Ya. Dan itu sekaligus menjadi haknya seorang wanita. Wa fi tashri'il mahri izharun li khatari hadzal 'aqdi wa makanatihi wa i'zazun lil mar'ati wa ikraman laha. Hikmah dari mahar itu adalah menunjukkan bahwasanya khatar hadzal 'aqdi wa makanatuhu, bahwasanya akad ini bukan akad main-main. Ini bukan akad yang sembarangan. Ini adalah sesuatu yang sangat sakral. Sehingga diberikanlah di situ ada maharnya. Dan menunjukkan ini akad yang luar biasa agungnya. Wa i'zazun lil mar'ati, dan sebagai bentuk memuliakan seorang wanita. Pernah kita membahas ketika berbicara tentang faraid, ya, tentang bagi waris. Di zaman jahiliyah itu seperti apa kedudukan wanita? Tidak mendapatkan hak sama sekali. Ya. Sampai-sampai mereka mengatakan, kenapa kami harus membagi harta kami untuk wanita-wanita yang tidak berperan, atau kepada anak-anak yang tidak berperan. Nah, ini menunjukkan kemuliaan seorang wanita, ikraman laha. Wal mahru laisa syartan fi 'aqdi az-zawaj wa la ruknan 'inda jumhuril fuqaha, wa innama huwa atharun min atharil mutarattibah 'alaihi. Ya. Fa idza tamma al-'aqdu biduni dzikri mahrin sahha bi ittifaqil jumhur. Li qawlihi ta'ala la junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah. Ini berkaitan dengan sedikit fikih, ya, tentang pendapat dari para ulama tentang penyebutan mahar. Apakah mahar itu menjadi syarat sahnya nikah, ya, atau rukun daripada nikah? Ya, ada yang mengatakan, ya, dia bukan menjadi rukun, ya, tapi dia adalah merupakan atharun min atharil mutarattibah alaihi. Dia adalah merupakan sesuatu yang bisa dilakukan atau yang diberikan akibat daripada akad itu, ya, atau efek, ya, kalau bisa dikatakan, ya, bagian dari efek daripada akad itu sendiri. Karena adanya akad maka adalah adanya adanya mahar. Ya, dan di sini para ulama berbeda pendapat tentang apakah yang menjadi syarat dan wajib. Ya. Kalau di mazhab Asy-Syafi'i kalau tidak salah itu mengatakan, ya, itu adalah kewajiban, ya, mahar itu sendiri. Ya. Ini berbicara sedikit tentang fikihnya. An-nafaqah yang kedua adalah yang bersifat harta. An-nafaqah yang kedua adalah kewajiban kita, ya, selaku suami kepada istri itu adalah memberikan nafaqah, nafkah, ya. Wa qad ajma'a ulama'ul islami ala wujubi nafaqatiz zawjat ala azwajihinna bi syarti tamkinil mar'ah nafsiha li zawjiha. Fa in imtana'at minhu aw nashazat lam tastahiqqun nafaqah. Nafkah itu wajib diberikan oleh seorang suami kepada istrinya
bisyarti tamkinil mar'ah nafsiha li zawjiha. Ya. Dengan wanita atau istri tadi, ya, tamkinuz zaujati atau tamkinul mar'ah nafsaha li zawjiha. Ya. Seorang istri tadi betul-betul mengabdikan dirinya untuk suaminya. Dalam artian apa? Dia tidak durhaka, kemudian apa? Dia tidak membangkang dan seterusnya. Ini kewajiban suami sekaligus apa? Kewajiban istri di situ. Ya. Ini ada syaratnya. Ya. Wal hikmatu fi wujubin nafaqah laha annal mar'ata mahbusatun 'ala az-zawji bi muqtada aqdiz zawaji. Mamnu'atun minal khuruji min baitiz zawjah, ya, min baitiz zawj atau az-zawj illa bi idzni minhu lil iktisab fa kana 'alaihi an yunfiqa 'alaiha wa 'alaihi kifayatuha wa kadha hiya muqabilul istimta' wa tamkinu nafsiha lahu. Ya. Hikmah, ya, ini kalau tadi mahar, ya, mahar itu apa hikmahnya? Untuk memuliakan, ya, seorang wanita. Sekarang hikmah daripada nafkah itu sendiri apa? Ya. Nafkah dia menjadi wajib karena bimujarradil aqdi, ya, karena setelah terjadi akad itu menunjukkan bahwasanya, ini kalau bahasa ekstrimnya, annal mar'ata mahbusatun, ya, ala zauji. Ini bahasa ekstrimnya saya bilang. Bahwasanya perempuan itu seolah-olah dia itu mahbusah. Mahbusah itu apa? Di penjara dalam tanda kutip. Ya. Dia sudah berada di dalam rumah, ya, dan di bawah kontrol suami. Ya. Mahbusah itu dia menjadi tanggung jawab seorang suami. Ya. Mamnu'atun minal khuruji min baiti zaujiyah illa bi'izni minhu lil iktisab. Seorang wanita tadi sudah tidak boleh dia keluar rumah tanpa izin dari suaminya, baik untuk bekerja ataupun yang lainnya. Maka pantas bagi seorang wanita untuk mendapatkan nafkah itu. Ya. Kemudian, ya, ini di dalam ayat, ya, kalau berbicara tentang nafkah itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 233 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Surat At-Talaq ayat 7, ya, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Ya. Di sini apa? Kewajiban, ya, seorang suami itu adalah untuk memberikan nafkah, baik itu nafkahnya berupa apa? Sandang, papan, dan pangan, ya. Pakaian, kemudian tempat tinggal dan makanan. Ini nafkah. Ya. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi. Di dalam ayat yang lain, hendaknya seorang, ya, yang memiliki kelebihan rezeki atau keluasan rezeki memberikan nafkah kepada keluarganya. Kemudian di dalam hadis, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, fattaqullaha fin nisa. Ini hadis yang sangat-sangat mulia yang mungkin perlu untuk kita sama-sama dalami, hayati. Takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah fin nisa. Kepada siapa? Pada wanita, ya, pada istri kalian. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah. Ya. Karena sesungguhnya kalian telah mengambilnya bi amanillahi. Ya. Kalian telah mengambilnya, melakukan akad, ya, dengan wanita itu bi amanillah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kalian juga menghalalkan furujahunna, ya, kehormatannya, kemaluannya, ya,
bi kalimatillah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini apa kewajiban kita. Ya, oleh karena itu tadi apa perlu untuk kita walakum alaihinna alla yu'tina ya furushakunna ahadan takrahunahu. Nah, ini juga bagian daripada kewajiban ya mereka kepada kita, ya, kewajiban istri kepada suaminya ya, sebagaimana kita tadi memberikan apa bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakum alaihinna ya, mereka punya kewajiban untuk tidak memasukkan orang-orang yang kita tidak sukai. Nah, seorang wanita harus meminta izin dulu kepada suaminya. Apabila datang keluarganya atau siapa saja, minta izin kepada suami. Ya, kalau diizinkan baru ya mereka boleh untuk mendatangkan keluarganya. Fa in fa'alna, ya, kalau ada orang yang tidak disukai oleh suami, ya, dimasukkan ya atau datang berkunjung ke rumah dengan izin istri. Fa in fa'alna dzalika fadribuhunna darban ghairu mubarrih. Ini hadisnya lumayan panjang. Maka apabila mereka melakukan itu, maka pukullah istri kalian itu darban ghairu mubarrih. Nah, kalau sampai di situ saja, pukullah. Kalau sampai pukul saja, ini KDRT, ya. Tapi kalau dikatakan di sini darban ghairu mubarrih, pukulan yang tidak melukai, pukulan yang tidak menyakiti. Nah, tadi dilanjutkan di dalam hadis itu berkaitan dengan nafkah ini, walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan bagi mereka istri tersebut kiswatuhunna rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Pangan dan sandangnya. Ya, setelah papan, ya pangan dan sandangnya. Ya, diberikan pakaian, diberikan apa makanan bil ma'ruf, yang pantas. Ma'ruf itu adalah yang pantas. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, ini jamaah sekalian, beberapa kewajiban kita yang sifatnya maliyah. Maliyah itu yang sifatnya finansial, harta. Ya. Kemudian ada kewajiban ya yang sifatnya bukan maliyah, yang bukan harta. Ini yang mungkin menjadi poin kita juga ya. Apa kewajiban kita? Ini yang pertama adalah yang ghairul maliyah, husnul usrah, yaitu husnul usrah ya. Berbuat baik kepada mereka. Ya. Jadi kita wajibu 'ala zauji tahsinu khuluqihi ma'a zaujatihi. Ya. Jadi seorang suami wajib bagi dia untuk memperbaiki akhlaknya kepada istrinya. Ya. Memberikan kasih sayangnya itu sebaik-baiknya. Ya. Karena tadi ya, di dalam ayat yang sudah kita baca di tilawah kita sebelumnya, itu ada ayat yang kita baca, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ya. Ketika akad nikah itu dibangun, itu sudah yang mulai bermain itu adalah bukan masalah lebih kepada hak dan kewajiban saja, tapi yang sudah bermain itu adalah ya al-mawaddah, as-sakinah, mawaddah wa rahmah. Ya. Bagaimana keluarga itu dibentuk untuk sakinah, supaya ada ketentraman di sana, ada mawaddah, kasih sayang, wa rahmah, ya, dan kelemah lembutan. Ya. Jadi seperti itu. Ini yang ingin dibangun. Bukan ya saya adalah saya, kamu adalah kamu. Bukan ya posisi ya. Posisi suami istri itu bukan posisi budak dan majikannya. Ya. Lebih dari itu, suami dan istri itu adalah posisinya syarik,
sebagai syarikah itu apa? Company, ya. Dia itu bekerja sama, ya. Jadi pendamping hidup. Ya. Ada kalimat bijak yang mengatakan Allah menciptakan di semua manusia itu sifatnya berpasang-pasangan, ya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan satu hati. Ada yang punya dua hati. Ya. Apa hikmahnya? Ya. Kata orang bijak mengatakan karena hati itu pasangannya itu ada di istri kita, dan untuk kita jaga, ya, dan kita raih. Ya. Yang 2, 3, 4 berarti dibagi-bagi itu. Ya. Jadi seperti itu. Makanya mawaddah warahmah itu wajib di sana. Ya. Jadi bil ma'ruf, ya, husnul usrah tadi. Ya. Kemudian, ya, yang kedua adalah al-adlu bainaz zawjat, intermezzo. Berlaku adil, ya, kalau memang ditakdirkan atau dikaruniakan 2 istri, 3 istri atau lebih, maka harus berlaku adil. Al-adlu bainaz zawjat. Ya, adil dalam artian apa di sini? Ya, adil di dalam nafkah maliyahnya, ya, yang sifatnya nafkah harta. Adil juga di dalam pembagian, ya, waktu dia untuk menginap, baik di rumah yang satu, yang kedua ataupun yang ketiganya. Akan tetapi adil, ya. Bagaimana adil dalam cinta? Apakah bisa dia berlaku adil? Tidak, ya. Karena Allah sendiri berfirman, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Ya, kalian tidak akan mampu untuk berlaku adil dalam cinta, ya, kepada 2 atau 3 istri tadi, ya. Fala tamilu kullal maili, maka kalian jangan condong ke satu saja. Ya, ini firman Allah Subhanahu Wa Taala memberikan resep, ya, ketika berbagi kecintaan itu tidak bisa adil, fala tamilu kullal mail, jangan sekali-kali condongnya itu luar biasa kepada yang benar-benar dicintai. Nah, jadi seperti itu, ya. Ini al-adlu bainaz zawjat, ya. Ini kewajiban yang kedua. Ada juga kewajiban yang lainnya adalah adamul idrar biz zawjah, ya, tidak melakukan wa hadza min usulil Islam, ya. Jangan melakukan tadi, ya, kerasan, ya, kepada istri, tidak boleh menyakiti, ya. Wa idza kana iqa'ud darar muharraman 'ala al-ajanib fa an yakunu, ya, muharraman iqa'ahu 'ala az-zawjah aula wa ahram. Kita mencelakakan orang lain itu saja, itu sudah apa? Sudah diharamkan, apalagi kepada hati tadi, pasangan hati kita itu, yaitu apa? Istri. Itu justru akan menjadi lebih haram. Maka wajib bagi kita untuk menyayanginya, tidak menyakitinya. Ya. Seperti yang di dalam ayat tadi, ya, atau di dalam hadis Rasulullah SAW tadi dikatakan jangan sampai kalian fadribuhunna darbatan ghairu mubarrih. Kalau memang mereka melakukan suatu, ya, kemaksiatan, bagaimana kemaksiatannya? Nanti disebutkan di sini ada beberapa hal yang boleh di situ seseorang untuk memukulnya. Ya. Jadi di dalam ayat juga dikatakan, ya, berkaitan dengan seseorang yang membangkang, fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji. Sebelum memukul itu sendiri bahkan ada tahapannya, kata firman Allah Subhanahu wa taala, fa'idhuhunna. Kalau ada seorang wanita yang membangkang kepada suaminya, membangkangnya dalam hal apa? Misalkan dia tidak taat ketika diperintahkan sholat, ya, sholat, ya, puasa ataupun yang lainnya, ya. Kemudian apalagi di dalam menurut mazhab Abu Hanifah itu ada 4 hal, ya. Ketika
seorang suami memerintahkan kepada istrinya untuk berhias. Suami boleh mengajak, memerintahkan kepada suatu istrinya untuk berhias. Ya. Jadi kalau di rumah malah kewajiban untuk suami istri untuk berhias. Jadi ketika suaminya ada di rumah, jangan dibalik. Nah ini kalau suami di luar rumah baru ini di luar kewajaran, jadi seperti itu. Nah, maka kalau dia tidak mau berhias ketika suami memerintahkan, maka ada kebolehan di situ untuk memukulnya. Kemudian yang ketiga adalah ya, ketika dia suci, ya, kemudian apa? La haya fid din, tidak ada kata malu di dalam agama. Ketika suami mengajak istrinya, kemudian dia tidak mau, ya, maka di situ itu menunjukkan dia membangkang, ya, bermaksiat, tidak taat. Ini kondisi-kondisi boleh ya seorang suami untuk memukulnya, ya. Tapi sekali lagi ada stepnya, ada tahapannya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, fa'idhuhunna, berikan nasihat dulu. Ya. Seorang suami itu, ya, mestinya memang, ya, harus banyak memberikan nasihat kepada istrinya, kewajiban. Karena tadi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanyakan terhadap apa yang dipimpinnya. Suami pemimpin di dalam keluarganya, sebagaimana seorang wanita juga pemimpin, ya, bertanggung jawab di rumah suaminya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Maka nasihat itu sangat penting, ya. Jadi seperti itu. Sebelum kita menasihati orang lain, maka nasihatilah keluarga dulu. Qu anfusakum wa ahlikum. Dan sebelum kita menasihati keluarga, nasihati diri sendiri dulu. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Fa'idhuhum. Kalau nasihat tidak mempan, wahjuruhunna fil madaji, ya, pisah ranjang. Nah, itu diantara bentuk apa, cara menasihati. Kalau itu tidak mempan juga, ini kan bentuk isyarat. Kalau mempan barulah wadribuhunna, ya, boleh kita memukul, tapi memukul dengan, sekali lagi, ya, ghairu mubarrih, jangan sampai membuat luka. Apalagi kalau mengatakan sakitnya itu di mana gitu ya. Bahaya lagi. Iya. Jadi ini kewajiban kita. Baik. Tadi apa? Berlaku adil, kemudian apa? Al husnul usrah dan wa'adamul idrar. Ya. Kemudian yang terakhir adalah, ya, kita memberikan tarbiyah, sebaik-baik tarbiyah, mendidik mereka dengan sebaik-baiknya, baik kepada istri kita dan anak-anak kita. Kenapa demikian, jamaah sekalian? Karena tarbiyah ini, membina itu adalah aset kita sebenarnya, ya. Jadi dia dia berkaitan itu antara kesolehan kita dengan kesolehan istri dan anak-anak kita. Kalau di dalam satu ayat itu kan dikatakan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Ya. Ini ayat ini menunjukkan kita wajib membina, ya, mempersiapkan istri dan anak-anak. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim. Hendaknya seseorang takut, khawatir. Law taraku min khalfihim, kalau mereka meninggalkan min khalfihim, di belakang mereka, ketika mereka sudah meninggal dunia. Di sini adalah para laki-laki muslim, ketika dia meninggalkan istri dan anaknya, dzurriyyatan dhi'afan, keluarga yang lemah. Lemah dalam artian apa? Lemah keimanannya, lemah pembinaannya, lemah tarbiyahnya, ya. Khafu alaihim, yang mereka itu mengkhawatirkan keberadaannya nanti. Boleh jadi dia na'udzubillah menjadi kafir setelah keimanan. Maka yang harus kita hati-hati betul adalah lemah keimanannya, ya, sebelum lemah secara finansial. Khafu alaihim, maka harus kita betul-betul jaga itu. Sehingga Yakub alaihi salam ketika meninggal dunia itu apa pertanyaannya kepada
anak-anaknya. Il hadara Yaqub al-mautu il qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kalian sembah setelah kematianku? Jawaban anak-anaknya apa? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Kami akan menyembah kepada Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Artinya ilahan wahidah, Allah Subhanahu wa taala. Ini betul-betul generasi yang bertauhid. Ya, artinya kita tidak akan merasa khawatir ketika kita meninggalkan anak-anak kita. Yang ini perlu kita coba bertanya dari sekarang, kita tanamkan kepada anak-anak kita. Kira-kira kalau kita sudah tidak ada di muka bumi ini, mereka masih mau sholat tidak? Jadi ini yang harus kita jaga. Dan itulah adalah aset kita. Kalau sebaliknya, ini kalau untuk kesolehan kita sendiri, itu pun aset bagi mereka. Ya. Kenapa demikian? Dalam ayat yang lainnya, yang di surat Al-Kahfi itu kan dikatakan ketika Nabi Khidir diperintahkan untuk merobohkan satu bangunan itu, apa dikatakan di situ? Rahasianya adalah ada dua anak yatim yang punya harta, kemudian ada orang yang mau ngambilnya. Nah, supaya tidak diambil, dirobohkan dulu, dibangun lagi, supaya nanti ketika dia besar bisa mengambil sendiri. Tapi ada di belakang itu apa? Ada 3 kata sebenarnya yang menjadi patokannya. Wa kana abuhuma sholihan. Kenapa itu dilakukan oleh Nabi Khidir atas perintah Allah? Karena wa kana abuhuma sholihan. Karena orang tuanya, bapaknya dulu sebelum dia meninggal dunia, abuhuma sholihan. Orang tuanya adalah orang tua yang soleh. Jadi wa kana abuhuma sholihan, dan adalah orang tuanya itu soleh. Ya, ini yang menyebabkan Nabi Khidir diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Merobohkan bangunan itu dan membangun kembali. Ya, artinya kalau kita ingin ya meninggalkan anak kita itu dalam kondisi baik, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, jaga dulu diri kita, solehkan diri kita sekarang. Mumpung masih ada waktu, kita kuatkan kesolehan kita. Ya. Apa bisa ya Ustaz kita mengatakan diri kita soleh? Ya, atau sok soleh. Ya, kita ini semua kan memang sok soleh saja. Ya, ada orang yang soleh beneran? Kan tidak ada. Ya. Namanya soleh itu kan memang dia ya berhusnuzon untuk soleh gitu. Jadi itulah sok soleh tadi gitu. Ya. Ada orang yang betul-betul bertakwa. Ya, tidak. Ya. Kita ini memang berusaha untuk mendekatkan diri kepada ketakwaan kita kepada Allah. Nah, maka kita solehkan diri kita, ya, supaya anak kita nanti juga menjadi anak yang soleh. Jadi, masya Allah, begitulah Allah Subhanahu Wa Taala menggabungkan kedua hal itu. Kewajiban kita untuk mentarbiyah anak dan istri kita, keluarga kita, juga kewajiban kita untuk mentarbiyah diri kita sendiri. Ya. Dikatakan di dalam sebuah ungkapan itu, at-tarbiyah laisat kullu syai'. Tarbiyah itu bukan segala-galanya. Membina, mendidik diri kita itu bukan segala-galanya. Tapi bidunit tarbiyah, membina dan mendidik diri kita sendiri, segala sesuatu itu tidak akan terjadi. Nah, gitu. Makanya penyampaian ilmu seperti ini, kita taklim, ya, kemudian kita ada tabligh, itu betul-betul dalam koridor kita ingin membina diri kita sendiri. Tidak sebatas materi yang disampaikan, tapi kita ingin ada ada efeknya pada kita. Kita ingin mengamalkan itu semuanya. Inilah jamaah sekalian kewajiban kita, sekali lagi kurang lebihnya yang mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya dan kita bisa amalkan. Ya, satu posisi dari sekian banyak posisi kita di muka bumi ini adalah menjadi kepala rumah tangga, ya. Dan bersyukurlah kita yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala sudah dinobatkan menjadi wali, minimal menjadi wali murid, ya. Wali bagi anak-anak kita, ya.
yang ini adalah kewajiban kita untuk mendidik dan membina mereka insyaallah taala. Aku qouli hadza, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.